Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi bab 1 mata kuliah Ekonomi Mikro mengenai bidang studi ilmu ekonomi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni dari kelompok 1 yang beranggotakan Berlian Agatha, Evi Kristina, dan Angelina Dos Ries Pinto. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kegiatan ekonomi, menurut Sukirno, dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat untuk memproduksikan barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya adalah masalah pokok perekonomian. Yang pertama adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan di sini bisa diartikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Dalam permasalahan pokok ini, terdapat beberapa faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian yang bisa dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah benda yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memproduksikan barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat adalah keahlian. Adalah kemampuan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Pokok permasalahan yang kedua, yakni adalah membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi, dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki, dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah persoalan pokok yang diterangkan dalam analisis ilmu ekonomi, yaitu bahwa bagaimana masyarakat mampu memaksimumkan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Bentuk analisis. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai wujud dalam perekonomian. Sebagai contoh, pada naiknya harga cabai di pasar karena minimnya pasokan ke pasar tradisional yang diakibatkan oleh minat petani untuk menanam cabai karena cuaca yang tidak stabil. Yang kedua adalah teori ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memberikan gambar yang sederhana dan sistematis tentang keadaan ekonomi yang terjadi, serta memberikan peramalan dari peristiwa yang terjadi sehingga masyarakat atau pengambil keputusan bisa mengambil kebijakan yang tepat pada situasi tersebut. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Alat-alat analisis terbagi menjadi dua, yaitu grafik dan kurva. Grafik mempunyai dua sumbu. Yang pertama, sumbu datar dan sumbu tegak. Jika kedua sumbu bertemu, maka disebut dengan originin dan nilainya sama dengan 0. Grafik juga dapat membantu menerangkan teori ekonomi. Contohnya, apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah barang yang diminati akan mengalami perubahan. Seperti jika suatu produk banyak, maka harga tersebut akan lebih murah. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu produk sedikit, maka harga tersebut akan semakin mahal. Kurva. Kurva adalah garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa. Kurva terbagi menjadi dua, yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminati oleh konsumen pada level harga yang berbeda. Kurva permintaan cenderung menunjukkan bahwa saat harga suatu barang semakin turun, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Yang kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah sebuah grafik yang menunjukkan
hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh penjual pada level harga yang berbeda. Kurva penawaran cenderung menunjukkan bahwa suatu barang semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akan semakin meningkat. Kedua kurva ini merupakan faktor penting dalam menjelaskan perilaku pasar yang terbentuk di antara konsumen dan produsen. Ketika pasangan kurva permintaan dan penawaran bertemu, terbentuklah harga pasar dan jumlah barang yang dibeli dan dijual pada titik tersebut. Jika kurva penawaran berpindah ke atas, yang berarti penjualan ingin menjual barang tersebut pada harga yang lebih tinggi. Sementara kurva permintaan bertahan, maka harga barang akan meningkat dan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua kurva ini penting dalam konteks ekonomi dan bisnis. Peran ilmu statistik. Ilmu statistik memegang dua peran yang sangat penting. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya. Tetapi pada dasarnya GDP atau PDB mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah atau negara secara geografis. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga produsen atau IHP adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Indikator kinerja individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Peran ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Peranan dari teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang muncul di masa yang akan datang. Kebijakan ekonomi terbagi menjadi dua aspek, yaitu 1. Menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Harga sumber daya dapat ditentukan dengan 1. Interaksi di pasar barang. Interaksi di pasar barang artinya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan memiliki arti kekuatan penawaran dan permintaan. Macam-macam pasar barang, yaitu pasar barang nyata dan pasar barang abstrak. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Contoh tingkah laku penjual dan pembeli yaitu produsen harus dapat melayani konsumen dengan baik. Contoh perilaku konsumen mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 3. Interaksi di pasar faktor. Makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomi yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Makroekonomi merincikan pengeluaran agregat terbagi menjadi 4 komponen, yaitu 1. Pengeluaran rumah tangga. Contoh pengeluaran rumah tangga yaitu seperti bayar sewa atau cicilan tempat tinggal di mana kamu tinggal dan berkumpul dengan keluarga, dan makan minum sehari-hari. Contoh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yaitu pembayaran bunga, pembayaran pegawai, dan belanja modal. Pengeluaran perusahaan investasi. Pengeluaran perusahaan investasi adalah pengeluaran perusahaan yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan stok kapital. Yang keempat, ekspor dan impor.
Ekspor adalah Indonesia yang mengekspor kelapa sawit, kopi, dan karet ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, China, Jepang, Jerman, Kanada, dan negara lainnya. Contoh kegiatan impor adalah negara Indonesia yang setiap tahun mengimpor minyak dari negara-negara Timur Tengah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.